Ini akan saya sajikan sebuah video yang mengulas tentang kisi-kisi dari seorang wanita, atau ada juga yang menyebutkannya perempuan. Ini semata-mata hanya untuk perbandingan karena sedemikian banyaknya kriteria ataupun sifat, karakter atau kepribadian seorang wanita. Namun paling tidak ini bisa memberikan sajian sebagai tambahan ilmu pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya hanya memberikan bagian dari yang mungkin belum diulas oleh orang lain sehingga melengkapi dari pengetahuan kita semuanya. Baiklah pemirsa channel YouTube Bambang Gegar Tingharto, sebelum saya masuk ke rincian lebih lanjut, mohon bantuannya karena kita sifatnya sama-sama win-win solution. Jadi saya harapkan Anda juga dengan sukarela memberikan like, comment, serta subscribe dari channel YouTube saya ini. Baiklah, orang biasa menyebut perempuan atau wanita. Sejauh ini kita lihat dulu dari etimologinya. Kalau perempuan itu berasal dari kata empu, atau yang mempunyai arti tuan, mulia, atau hormat. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut ampu, atau biasa diartikan sebagai penyongkong atau penyangga. Karena dalam kehidupan sehari-hari seorang perempuan itu sangat sekali fungsi dan kedudukannya, sehingga nanti kita akan bahas salah satu atau beberapa di antaranya. Sekian banyak yang saya ketahui, sementara saya akan menyuguhkannya untuk Anda sebagai tambahan informasi. Ada juga yang menyebut wanita. Kalau wanita itu berasal dari suku kata atau kata vanita. Dalam bahasa Sanskerta itu artinya yang diinginkan. Baiklah, dari sekian banyak kisah-kisah tentang wanita, saya juga hanya cuplik saja beberapa di antaranya tokoh wanita yang berpengaruh di Indonesia. Tentu saja tidak semuanya, ini hanya sebagian aja yang saya ingat. Dan mohon maaf, contoh ini juga acak, artinya tidak urut-urutan antara yang satu dengan yang lain, duluan yang mana. Saya tidak memfokuskan hal itu. Saya hanya mengusung atau menyuguhkan nama-nama tokoh wanita yang berpengaruh di sejarah Indonesia. Yang pertama kita kenal adalah R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang menurut catatan sejarah lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Dengan buah karyanya sebuah buku yang fenomenal, judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian ada juga Cut Meutia, itu berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Juga demikian juga dengan Cut Nyadin dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian dari seberang sana ada satu lagi tokoh wanita yang berpengaruh, namanya Martha Christina Tiahahu. Itu lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Kemudian dari tanah Banten itu ada sebuah nama yang berpengaruh, namanya Nyi Ageng Serang. Dan kita menyeberang lagi ke tetangga sebelah untuk Jawa Barat, di Bandung ada nama Dewi Sartika. Kemudian kita lari ke Sumatera Barat, di sana ada yang terkenal sekarang malah menjadi sebuah nama jalan besar di Jakarta, itu kalau disingkat HR Rasuna Said, itu dari Sumatera Barat, tepatnya dari Kota Padang. Kebanyakan orang tidak tahu kalau itu satu tokoh wanita. Yang kedua, HR itu singkatan apa? Singkatannya adalah HR Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ya, kalau banyak yang belum tahu kalau ini seorang wanita, berpikirnya ini adalah seorang pria atau lelaki. Kemudian dari Solo kita ketahui adalah Raden Ajeng Siti Hartinah, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibu Tin Soeharto. Dengan berbagai kiprahnya mempengaruhi fenomena atau warna dari Indonesia masa kini. Kemudian kita dari Polewali Mandar itu ada tokoh wanita juga namanya Andi Depu Maradia Balanipa.
Itu dari Sulawesi Tengah kalau tidak salah ya. Tepatnya Polewali Mandar. Kemudian satu lagi tokoh terkenal dari Aceh yang kelewatan dan ini juga sangat sangat dihormati di luar negeri, bahkan baru-baru ini ditetapkan oleh PBB salah satu pahlawan nasional dan internasional, namanya Laksamana Malahayati. Kemudian masuk lagi ke Bengkulu, ada satu tokoh wanita yang berpengaruh dalam kehidupan nasional Indonesia, namanya Fatmawati. Itu terkenal dengan perbuatannya menjahit bendera pusaka kita. Kemudian ada salah satu juga karyanya itu sampai sekarang masih juga bisa dinikmati orang banyak, itu Rumah Sakit Fatmawati, sama dengan nama beliau. Beliau adalah salah satu dari istri presiden pertama Soekarno. Dan demikian tadi saya katakan tokoh-tokoh wanita atau perempuan ini tidak saya ambil secara urut tapi secara acak. Jadi ada masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf karena kekurangan ini. Mohon silakan para pemirsa yang mengetahui silakan memberikan masukan siapa lagi yang harus kita sebutkan. Seperti kita sadari bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu menciptakan segala sesuatu makhluk di dunia itu berpasang-pasangan. Kalau tadi seorang wanita atau perempuan pasti mempunyai pasangan, yaitu seorang laki-laki. Nah, yang akan saya garis bawahi di sini adalah tentang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Jadi ada sekali waktu kita mendengar bahwa ada seorang suami sukses, pasti di belakang itu ada wanita atau perempuan luar biasa yang memberikan kontribusi tidak bisa dihitung dengan nilainya. Itu pasti ada perempuan luar biasa di balik kesuksesan seorang suami. Kemudian kita juga tidak bisa begitu saja melepaskan dari peran serta seorang wanita yang kita sebut sekarang namanya emansipasi wanita. Saat ini seperti kita ketahui, emansipasi ataupun kontribusi wanita itu sudah ada di semua bidang, dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat jelata atau profesi biasa-biasa saja. Di seluruh dunia kita sudah kenal beberapa tokoh negarawan di dunia yang dipimpin atau yang sudah kita ketahui bahwa dia adalah seorang wanita. Termasuk di Indonesia sudah pernah mempunyai presiden wanita. Dari profesi itu kita tidak bisa sebutkan satu persatu, yang penting di semua lini ada, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu ada semua peran serta wanita di dalamnya. Nah, kembali lagi ke dalam salah satu karakter atau kepribadian seorang wanita yang kita kenal dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara ini, masuk ke dalam karakter yang sesungguhnya dari perilaku, cara berpikir dan bertutur seorang wanita. Apabila dia curhat atau memberitahukan perasaannya kepada lawan bicaranya, itu sebetulnya dia itu tidak perlu mendapatkan solusi atau dia tidak berharap jawaban kita untuk menyelesaikan masalah dia. Yang paling penting adalah didengarkan. Sebab kalau di tengah jalan dia diputus, dia tidak akan masuk juga diberikan masukan. Itu terjadi di mana saja. Jadi biarkan saja dia bercerita sampai titik akhir, dia selesai ceritanya. Kalau sudah selesai, kita pun tidak perlu menyangkalnya, sebab dia hanya butuh pengakuan dan pembenaran. Coba saja kita salahkan, oh tambah panjang ceritanya, dan itu tidak bijaksana buat kita yang hanya katakanlah orang lain yang tidak terlibat emosi di dalam persoalan itu sama sekali. Sekali lagi, apabila kita dicurhati atau mendapatkan curhat dari seorang wanita, tidak perlu kita memberikan solusi. Dengarkan saja sampai selesai, dia akan puas, dia akan lega. Karena paling tidak unek-uneknya sudah keluar, tidak mau memenuhi lagi rongga dada dan rongga pikiran dia.
Yang lebih hebat lagi, salah satu di antaranya sifat atau karakter wanita adalah di dalam dirinya itu ada talent atau bakat alam gitu ya. Bakat alam menjadi ahli sejarah. Coba dalam kehidupan sehari-hari, dia sebagai seorang istri, apabila terjadi insiden, terjadi perbedaan pendapat dengan suami, wah, dia itu termasuk ahli sejarah yang seperti flash disk itu menyimpan rekam jejak. Bahkan yang jangankan cuma setahun, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia akan ungkap. Sekalipun itu tidak ada korelasinya atau hubungannya sama sekali dengan materi pembicaraan yang sedang dilakukan saat ini. Jadi orang-orang umum menyebutkannya salah satu sifat karakter seorang wanita adalah sebagai ahli sejarah. Dia akan ungkap kejadian 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu untuk mematahkan argumen dari pasangannya yang pada saat itu sedang terjadi konflik dengan dirinya. Wah, itu pasti. Sekalipun kita tahu bahwa persoalan itu pertama tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, juga sudah selesai, namun tetap diungkit. Nah, itu merupakan suatu keanehan atau kalau bisa disebut bilang gitu, atau kelebihan silahkan saja. Tapi yang jelas dari hasil penyelidikan saya, hal demikian pasti terjadi di semua rumah tangga. Dan itu aneh, terjadi terus menerus. Padahal sudah dikasih tahu bahwa ini persoalan sudah selesai, berarti sudah titik, tidak ada koma lagi. Tapi tetap 5 tahun yang lalu muncul lagi, 10 tahun yang lalu muncul. Sampai mencari mencari padanannya, mencari rumusnya, mencari solusinya di dalam browsing ke Google, nggak akan ketemu hal-hal seperti ini. Nah, demikian tadi sekelumit pembahasan tentang wanita melalui channel YouTube Bambang Kekartingharto. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau Anda mempunyai saran, masukan, dan kritikan, silahkan aja tuliskan di komen di bawah ini. Selanjutnya, semoga hari ini semua asa dan harapan Anda semuanya terpenuhi dengan baik dan benar, dan dalam keadaan sehat-sehat selalu, sejahtera walafiat. Semoga langkah hidup dan kehidupan Anda semuanya selanjutnya mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.